Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semakin rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 47. Beginilah firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mendengar dan melakukan firman Tuhan merupakan dua pekerjaan kita yang tidak terpisahkan. Mengapa? Sebab tidak cukup bagi kita jika hanya mendengarkan firman Tuhan, namun kita harus memeliharanya dengan cara melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan sehubungan dengan itu, Yakobus berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Yakobus 1 ayat 22. Namun demikian, pada zaman pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajarannya, namun tidak melakukannya. Itulah salah satu karakter manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan adalah untuk menyelamatkan. Sebetulnya adalah wajar jika orang-orang yang berperilaku hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya mendapatkan hukuman Tuhan. Namun Yesus datang sebagai juru selamat dengan mengorbankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucap syukur atas pengorbanannya demi keselamatan kita melalui segala perbuatan yang baik. Hendaklah kita juga
semakin bertumbuh di dalam mendengarkan. Hendaklah kita juga semakin bertumbuh di dalam mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Biarlah kita mendengar dan melakukan firman Allah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena suara hati yang mendalam. Sekalipun melakukan firman Allah adalah penting, namun mendengarkan firman-Nya juga tidak kalah pentingnya. Bahkan mendengarkan firman ialah hal yang pertama kita lakukan. Kenapa? Rasul Paulus berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Rom 10 ayat 17. Kita percaya karena kita mau mendengar. Apa yang kita lakukan ialah apa yang telah kita dengarkan. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin iman kita bertumbuh dan semakin kita bersemangat untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami semakin mendengar dan melakukan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dari firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan pada saat ini, di mana pandemi yang belum berakhir dan masih sangat berdampak bagi jemaat-Mu. Berilah jemaat-Mu kekuatan ya Tuhan, agar dapat menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terpapar, baik yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, dan juga dalam pemulihan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka. Berkati makanan dan obat yang dikonsumsi, dan juga para medis yang menangani sakit mereka. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.